Halo anak-anak, bagaimana? Masih semangat kan? Kalau masih, ayo kita lanjutkan ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, pembelajaran 1. Nah, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Masih ingat nggak ide pokok itu apa? Nah, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu dapat disajikan dalam suatu kalimat utama, yaitu yang pertama adalah deduktif. Apa itu deduktif? Paragraf deduktif adalah kalimat utamanya ada di awal, ada di depan. Jadi ingat-ingat nanti kalau depan, itu berarti deduktif. Nah, untuk jenis yang kedua itu disebutnya induktif. Induktif berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, gimana anak-anak, sudah jelas kan? Nah, agar kita lebih jelas bagaimana cara mencari ide pokok, nah coba sekarang kalian simak teks bacaan berikut ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi di antaranya: 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya. 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. 4. Ikan Pisces,
bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Yang kedua, ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sekian dari Ibu. Terima kasih. Tetap semangat dan jujur, hebat, juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.